Temanmu yang tidak pernah sholat rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu siapa. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngeliat. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup, artinya jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab. Hatimu mati. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Yang kedua, yang menyebabkan hati jadi mati, kamu baca Al-Quran, tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh, maka doa tidak akan didengarkan oleh. Saat melahirkan kita, pilihan mak cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Menjerit kesakitan, bagai ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Dai cakep, la haula wala quwwata. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar mama bapak, tutup buku aja dah, wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Siapa? Merapi. Angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya,
menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup. Faiza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan nyembelih ayam pakai pisau tumpul, itu namanya tidak berperi kebinatangan. Kepada ayam kita berakhlak, kepada pohon kita berakhlak, kepada air kita berakhlak. Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu? Karena kita juga tidak ramah kepada alam. Kenapa sering terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Dia bingung mau kemana. Air nggak punya tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita juga. Masuk dalam zoharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Ayo, jangan biarkan Indonesia kita jadi gelas pecah. Jaga semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Bang, kaos lu hijau ya? Hijau, Bud. Teman kita kuning. Biarin kalau dia mau. Yang satu merah, Nggak apa-apa. yang lain biru. Boleh. Lu lewat sono, gua lewat sini, yang satu lewat situ. Ntar kita ketemu di sono. Bisa nggak begitu? Cakep nggak urusan? Iya, jangan beda kaos merengut. Urusan apa? Jadi anggota DPR kagak sama tetangga marah. Tekor kemana-mana. Ayo rakyat, kita dewasa, berpolitik dengan rasio, jangan dengan emosi. Jangan perbedaan dianggap permusuhan. Kerdil kita kalau beda dikit. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita.